Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-10, yaitu membahas tentang ahli waris dari kalangan laki-laki. Nah, jadi siapa sajakah dari kalangan laki-laki yang itu merupakan ahli waris? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ahli waris dari kalangan laki-laki itu jumlahnya secara global ada 10, namun secara terperinci ada 15. Nah, siapa sajakah mereka? Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Husain Ar-Ruhabi rahimahullah berkata tentang ahli waris dari kalangan laki-laki. Wal warithuna mir rijali 10, asma'uhum ma'rufatum mushtahirah, al-ibnu wa ibnul ibni mahma nazala, wal abu wal jaddu lahu wa in ala, wal akhu min ayil jihati kana, qad anzalallahu bihil qur'ana, wa ibnul akhil mudli ilaihi bil abi, fasma' maqalan laysa bil mukazzabi, wal ammu wa ibnul ammi min abihi, fashkur li dhil ijazi wa tanbihi, wa zawju wal mu'tiku dhul walai, fa jumlatu dzukuri haula'i. Artinya, ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 10, ya. Tadi kita sudah sebutkan maksud dari 10 di sini adalah secara global. Namun secara terperinci ada 15. Nama-nama mereka itu diketahui serta dikenal. Siapa saja mereka? Yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Nah, nanti kita akan sebutkan bahwasanya cucu di sini harus dari anak laki-laki. Kemudian ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya ke atas. Nah, begitu juga kakek itu harus dari ayah. Kemudian saudara laki-laki dari jalur manapun, mencakup saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, begitu juga saudara laki-laki seibu. Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran yang berisi penjelasan tentangnya. Kemudian anak laki-laki saudara dari jalur ayah yang mencakup anak laki-laki saudara kandung dan anak laki-laki saudara seayah atau keponakan, ya, keponakan laki-laki kandung dan keponakan laki-laki seayah. Maka dengarkanlah perkataan yang bukan dusta. Kemudian paman dan anak laki-laki paman dari jalur ayah, berarti mencakup paman kandung, paman seayah, kemudian anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah. Nah, adapun yang dimaksud dengan paman kandung berarti saudara kandungnya ayah mayit. Adapun paman seayah berarti saudara seayahnya ayahnya mayit. Ya, kemudian anak-anak mereka. Maka bersyukurlah kepada pemilik penjelasan ringkas ini dan peringatannya. Kemudian suami dan mu'tik atau pembebas budak yang merupakan pemilik wala. Merekalah keseluruhan ahli waris dari kalangan laki-laki. Nah, inilah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ar-Ruhabi rahimahullah. Nah, adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Jadi ahli waris dari kalangan laki-laki secara terperinci ada 15. Yang pertama adalah anak laki-laki. Ya. Yang mana dalilnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Ya, dan cucu laki-laki ini harus dari anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan itu bukan ahli
waris, akan tetapi termasuk zawil arham. Nah, maka ketika di dalam buku kita sebutkan cucu laki-laki, maka maksudnya adalah dari anak laki-laki. Dan seterusnya ke bawah berarti mencakup cucu laki-laki pertama, kemudian ke bawahnya cucu laki-laki kedua, kemudian ke bawahnya lagi cucu laki-laki ketiga, dan seterusnya ke bawah. Itu semuanya adalah ahli waris. Adapun dalilnya itu cucu dikiaskan dengan anak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah ayah. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing mereka adalah 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian yang keempat adalah kakek dari pihak ayah. Dan seterusnya ke atas. Nah, jadi yang namanya kakek itu yang merupakan ahli waris adalah harus dari jalur ayah. Adapun kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris, akan tetapi masuk pada zawil arham. Dalilnya adalah bisa dikiaskan dengan ayah dan juga secara ijma' para ulama. Kemudian yang kelima adalah saudara kandung. Nah, adapun yang dimaksud dengan saudara kandung adalah ibu dan ayahnya itu sama dengan mayit. Begitu juga saudara seayah. Nah, maksud dari saudara seayah adalah apabila ayahnya sama namun ibunya berbeda. Nah, dalil untuk dua orang ini adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 176, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya jika dia tidak mempunyai anak. Ya. Nah, ini mencakup saudara kandung atau saudara seayah. Kemudian yang ketujuh adalah saudara seibu. Ya, yang dimaksud dengan saudara seibu berarti ibunya sama namun ayahnya berbeda. Ya, dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 12, yaitu ayat kalalah yang pertama. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, ya ini yang disebut dengan kalalah, ya. Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu. Ya, maka para ulama sepakat maksud dari saudara atau saudari di sini adalah saudara atau saudari seibu. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah 1/6 harta. Baik. Kemudian selanjutnya adalah anak laki-laki dari saudara kandung dan seterusnya ke bawah, ya, atau keponakan laki-laki kandung, ya. Jadi anak laki-laki dari saudara kandung atau cucunya saudara kandung dan seterusnya ke bawah itu merupakan ahli waris. Kemudian yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah atau keponakan laki-laki seayah. Jadi anak laki-laki dari saudara seayah, kemudian cucunya, ya, kemudian anak cucunya dan seterusnya ke bawah itu juga merupakan ahli waris. Kemudian paman kandung dan seterusnya ke atas. Nah, adapun yang dimaksud dengan paman kandung itu adalah saudara kandung ayah mayit. Nah, di sini disebutkan dan seterusnya ke atas. Berarti selain paman kandung mayit, ya, paman kandung ayah mayit itu juga ahli waris. Begitu juga paman kandung kakeknya mayit itu juga merupakan ahli waris dan seterusnya ke atas. Begitu juga paman seayah dan seterusnya ke atas. Adapun yang dimaksud dengan paman seayah itu adalah saudara seayahnya ayahnya mayit. Ya, dan seterusnya ke atas berarti menunjukkan bahwasanya paman seayahnya mayit itu ahli waris. Begitu juga paman seayahnya ayah mayit itu ahli waris. Paman seayahnya kakek mayit itu juga ahli waris dan seterusnya ke atas. Ya, dalil untuk mereka ini yaitu sabda Nabi SAW, berikanlah faraid bagian-bagian kepada pemiliknya, adapun sisanya maka untuk laki-laki terdekat. Kemudian berikutnya adalah anak laki-laki dari paman kandung dan seterusnya ke bawah, ya, atau sepupu laki-laki kandung. Ya, berarti anak laki-laki dari paman kandung, kemudian cucu laki-laki dari paman kandung dan seterusnya ke bawah itu merupakan ahli waris.
Begitu juga anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah, ya, atau sepupu laki-laki seayah, ya. Jadi anak laki-laki dari paman seayah, cucu laki-laki dari paman seayah, dan seterusnya ke bawah, itu juga merupakan ahli waris. Kemudian, ya, dalil untuk dua orang ini, yaitu 12 dan 13 ini, sama seperti dalil yang sebelumnya, yaitu berikanlah al-faraid atau bagian-bagian kepada pemiliknya, adapun sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat. Adapun yang ke-14 adalah suami, ya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12, dan bagianmu, wahai para suami-suami, adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Dan yang terakhir yaitu 15, pembebas budak laki-laki dan juga asobahnya, ya, atau diringkas dengan istilah mu'tiq. Nah, jadi pembebas budak laki-laki dan juga asobahnya mu'tiq atau pembebas budak ini itu juga semuanya merupakan ahli waris, ya. Nanti kita akan sebutkan siapa sajakah yang dimaksud dengan asobah, gitu ya. Nah, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, al-wala itu diberikan kepada orang yang memerdekakan. Nah, kemudian lihatlah ini bagan secara rinci terkait ahli waris dari kalangan laki-laki. Mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, keponakan laki-laki kandung, dan seterusnya ke bawah, keponakan laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, paman kandung dan seterusnya ke atas, paman seayah dan seterusnya ke atas, sepupu laki-laki kandung dan seterusnya ke bawah, sepupu laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, kemudian suami, mu'tiq, dan asabah bin nafs mu'tiq. Nah, nanti kita akan sebutkan siapakah asabah bin nafs. Taib. Kemudian perhatian, paman mayit, ya, paman ayah mayit dan paman kakek mayit, ya tadi kita sebutkan kan paman dan seterusnya ke atas. Berarti paman mayit atau paman ayah mayit dan paman kakek mayit, baik kandungkah atau seayahkah, beserta anak cucu mereka, semuanya adalah asobah. Dan lebih didahulukan daripada asobah dengan sebab yaitu mu'tiq atau mu'tiqah, ya. Adapun penjelasan seterusnya terkait masalah asobah kita akan pelajari dalam bab ta'sib insyaallah ta'ala. Baik, nah adapun bagi kita ingin menghafal ahli waris dari kalangan laki-laki ini, maka ya ikutilah bagan berikut ini. Nanti kita sebutkan setelah ini bagan-bagan terkait ahli waris dari kalangan laki-laki. Nah, sayangnya saja nanti ada warna-warna tertentu. Ya, kalau hijau itu artinya ahli waris yang mewaris dengan fard saja, dengan bagian tertentu saja. Kalau yang biru ahli waris yang mewaris dengan ta'sib saja. Kemudian kalau kuning adalah ahli waris yang mewaris terkadang dengan fard dan terkadang dengan ta'sib. Sementara yang orange itu adalah ahli waris yang mewaris dengan menggabungkan antara fard dan ta'sib. Nah, cara menghafalnya kita mulai dari mayit. Ya. Yang pertama adalah furu atau keturunan terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah anak laki-laki. Terus ke bawahnya lagi cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Nanti ada cucu laki-laki kedua, ke bawahnya lagi cucu laki-laki ketiga dan seterusnya. Nah, jadi ini dua orang. Kemudian selanjutnya ke atas jadi usul. Yang ketiga adalah ayah. Yang keempat adalah kakek dari ayah. Ya, dan seterusnya ke atas ya. Berarti ayahnya kakek, kakeknya kakek itu juga merupakan ahli waris. Nanti Ana sebutkan kakek kedua berarti ayahnya kakek. Kakek ketiga berarti kakeknya kakek. Ya. Jadi ke bawah ke atas sudah. Baik, kita hafalkan bersama-sama ya. Kemudian kita menyamping. Ayah ya dan ibu itu memiliki anak yang lain yang disebut dengan saudara kandung. Ya, berarti ayahnya sama dan ibunya sama dengan mayit. Kemudian selanjutnya ada saudara seayah, berarti ayahnya sama cuman beda ibu. Rupanya ayah ini mungkin punya dua istri.
Jadi kalau dari ibu itu disebut dengan saudara kandung, adapun dari istri yang lain itu disebut dengan saudara seayah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah saudara seibu. Ya, berarti ibunya sama, cuman ayahnya berbeda. Jadi mungkin ibu setelah kematian ayah atau bercerai dengan ayah menikah lagi, kemudian mempunyai anak. Nah, itu menurut mayit itu disebut dengan saudara seibu. Nah, jadi ke bawah, ke atas, menyamping kanan, kemudian dari samping kanan ini ke bawah ya. Maka ada anak laki-laki dari saudara kandung atau keponakan laki-laki kandung ya, dan seterusnya ke bawah. Cucunya kah? Ya, anak cucunya dan seterusnya. Itu juga yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara seayah ya. Begitu juga cucunya, anak cucunya dan seterusnya. Nah, ini merupakan ahli waris. Nah, adapun anak dari saudara seibu itu bukan ahli waris. Nah, jadi ini samping kanan sudah selesai. Sekarang kita berpindah ke samping kiri. Ya, jadi kakek, kemudian nenek itu punya anak yang lain. Ya, saudara kandungnya ayah yaitu paman kandung. Ya. Dan seterusnya ke atas. Jadi bisa paman kandungnya si mayit atau paman kandungnya ayah mayit atau paman kandung kakek mayit, itu semuanya adalah ahli waris ya. Kemudian kalau kakek punya istri yang lain dan lahirlah anak, berarti itu paman seayah, yang artinya itu adalah saudara seayahnya ayah gitu ya. Nah, itu juga ahli waris dan seterusnya ke atas, baik paman seayahnya mayit atau paman seayahnya ayahnya mayit atau paman seayah kakeknya mayit dan seterusnya ke atas. Kemudian kita ke bawah, paman kandung punya anak laki-laki dari paman kandung atau sepupu laki-laki kandung dan seterusnya ke bawah, cucunya, anak cucunya itu juga ahli waris. Kemudian yang ke-13 adalah anak laki-laki dari paman kandung. Afwan, ini paman seayah ya, ada kekeliruan dalam tulisannya. Ya, anak laki-laki dari paman seayah. Dan seterusnya ke bawah, ya, anak cucunya itu juga merupakan ahli waris. Nah, ini sudah 13. Adapun tinggal 2 yaitu suami dan juga mu'tiq. Nah, inilah 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Jadi menghafalnya sesuai dengan urutan. Jadi kita ke bawah dulu, ke atas, samping kanan, samping kiri, baru suami dan mu'tiq. Ya. Nah, bagi mereka yang ingin benar-benar belajar pembagian warisan atau belajar ilmu faraid, wajib untuk menghafalkan 15 ahli waris dari kalangan laki-laki ini. Nah, nanti insya Allah pertemuan berikutnya atau pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang ahli waris dari kalangan perempuan. Baik, bagi teman-teman yang masih belum memiliki bukunya, ya, buku kita itu berjudul Al-Fawaid fi Tashil Masailil Faraid, mudah menghitung warisan. Nah, silahkan dibeli di percetakan Geria Ilmu. Inilah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.